Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Nah, pada hari ini kita mau ngapain? Kita akan belajar bersama-sama mengenai deep learning, materi landasan pemikiran. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Talatatunisa, biasa dipanggil Afifah. Saya dari Universitas Islam Raden Said Surakarta. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Salam kenal semuanya. Nah, kita mulai pembelajaran pada hari ini sekarang. Jadi, deep learning mengenai landasan pemikiran itu ada 5. Yang pertama adalah landasan filosofis dan pedagogis. Secara filosofis, pembelajaran mendalam memandang pendidikan sebagai proses untuk membuat siswa menjadi manusia yang utuh dan berkarakter, bukan sekedar mesin penghamal. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan siswa agar siap hidup, bukan hanya siap ujian. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Raja Dewantara yang menekankan pada kemerdekaan belajar. Dan secara pedagogis atau ilmu mengajar, pembelajaran mendalam menuntut pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Artinya, siswa harus tahu mengapa mereka mempelajari suatu materi. Proses belajarnya harus menyenangkan dan materi tersebut harus relevan dengan dunia nyata. Nah, contohnya, daripada meminta siswa menghafal tanggal-tanggal revolusi, guru mengajukan pertanyaan. Jika kamu adalah pemimpin pada masa itu, keputusan sulit apa yang akan kamu ambil? Dan apa dampaknya bagi masyarakat hari ini? Ini membuat siswa terlibat penuh atau berkesadaran dan menghubungkan sejarah dengan kehidupan nyata atau bermakna. Nah, landasan yang kedua adalah landasan teoritis. Landasan ini menjelaskan bahwa penguasaan pengetahuan tidak berhenti pada fakta dasar, tetapi harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ada 3 lapis pengetahuan yang harus dicapai. Pertama, pengetahuan dasar atau fakta dan rumus. Kedua, pengetahuan meta atau pemahaman tentang hubungan dan pola dari fakta-fakta tersebut, yaitu kemampuan berpikir kritis. Ketiga, pengetahuan humanistik atau nilai-nilai, etika, dan makna pengetahuan itu bagi kemanusiaan. Pendekatan ini didukung kuat oleh teori belajar konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman aktif. Contohnya, siswa tidak hanya belajar rumus gaya gravitasi atau pengetahuan dasar. Mereka harus bisa menganalisis bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi desain bangunan di daerah rawan gempa, serta membahas tanggung jawab etis insinyur dalam memastikan keamanan publik. Ini
ini merupakan pengetahuan humanistik. Yang ketiga ada landasan sosiologis. Pembelajaran mendalam meyakini bahwa pendidikan adalah alat transformasi sosial dan harus mampu menyiapkan generasi yang dapat memecahkan masalah kompleks di masyarakat. Sekolah tidak boleh terpisah dari lingkungan sekitarnya. Lulusan harus memiliki nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan keterampilan ipteks untuk memajukan bangsa di tengah keragaman. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Nah, contohnya, jika daerah sekitar sekolah menghadapi masalah pengelolaan sampah, siswa tidak hanya belajar siklus sampah di buku. Mereka membentuk tim, mewawancarai warga dan pemerintah daerah, merancang solusi daur ulang sebagai proyek nyata, dan mengadvokasi program tersebut di desa mereka. Ini adalah proses belajar yang langsung berkontribusi pada transformasi sosial dan pembangunan bangsa. Yang keempat ada landasan yuridis. Landasan yuridis memastikan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan konstitusi negara. Di Indonesia, ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003. Regulasi ini menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Nah, contohnya, ketika di sekolah menerapkan proyek pelayanan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, hal ini tidak melanggar aturan, justru memperkuat amanat Undang-Undang Sistiknas yang mewajibkan pengembangan potensi sosial dan moral siswa, bukan hanya potensi akademis. Nah, landasan yang kelima atau yang terakhir adalah landasan empiris. Landasan empiris berarti pendekatan ini didasarkan pada bukti nyata dan hasil penelitian yang menunjukkan efektivitasnya. Penerapan pembelajaran mendalam telah terbukti menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Secara historis, berbagai inovasi kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka saat ini, secara tidak langsung mengadopsi prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang menekankan pada proyek, refleksi, dan pemahaman yang mendalam. Nah, contohnya adalah studi menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui proyek jangka panjang seperti membuat bisnis plan atau menyelesaikan masalah lingkungan memiliki skor kemampuan kolaborasi dan berpikir kritis yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya mengikuti kuliah dan tes pilihan ganda. Ini adalah bukti empiris bahwa pembelajaran mendalam berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, selesai sudah kita belajar pada hari ini materi deep learning mengenai landasan pemikiran. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.